Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Ranran di Rantek ya. Di kesempatan kali ini saya akan bahas satu aplikasi yaitu CBT Al Hawari, di mana aplikasi ini dikeluarkan oleh Accent di CBT versi 292 RL. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan bahas di sisi staf atau guru pengajar ya, sebagai pembuat soal dan pemeriksa soal. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dari intro. Untuk kali ini kita bahas mulai dari login ya, dan semua menu yang ada di user sebagai guru atau staff. Jadi kita bahas dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai dari login. Silakan teman-teman melakukan login sesuai dengan usernya masing-masing, lalu klik login masuk. Jika berhasil akan ditampilkan tampilan seperti ini. Ini namanya dashboard atau halaman utama. Nah, di sini ada beberapa modul, yaitu ada 5 modul. Yang pertama, peserta ujian. Ini adalah peserta atau siswa yang akan mengikuti ujian secara keseluruhan ya, dari kelas manapun dan dari jurusan apapun. Semuanya tampil di sini. Ini jumlahnya ada berapa orang ini? Ini ada 2 halaman ya. Kita lihat semuanya ada 200 pas ya. Ada 200 siswa yang akan mengikuti ujian dan statusnya aktif. Nah, di sini untuk pencarian data, teman-teman hanya cukup mengetikkan sesuatu di sini. Misalkan saya akan cari nama ya, Reza, maka akan tampil namanya Reza. Bisa juga kalian ketik NIM, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, maka di sini akan muncul NIM atau nomor peserta yang diketik di sini. Jadi apapun yang diketik di search ini akan muncul guys. Misalkan di sini saya ketik server ya, SR 2, maka akan tampil semuanya yang servernya SR nomor 2. Jadi intinya pencarian di sini adalah semua kata yang ada di sini bisa dicari gitu ya. Dan di sini ada fake-nya juga. Di sini ada 20 halaman, per halamannya 10 orang. Jika teman-teman mau menampilkan lebih dari 10, tinggal ganti di show-nya ini. Misalkan 25, maka di sini siswa yang ditampilkan hanya 25. Lalu misalkan 100, maka di sini akan ditampilkan 100 siswa guys ya. Nah, kalau mau lihat ke halaman berikutnya, teman-teman tinggal klik halaman-halaman yang ada di sebelah kanan bawah. Nah, berarti di sini jumlah siswanya ada 200 pas ya. Jadi fungsinya search di sini adalah untuk mencari sesuatu atau kata-kata yang ada di tabel ini. Oke, gitu aja untuk modul peserta ujian. Berikutnya kita masuk ke profil saya. Ini kalau profil saya adalah akun dari teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa mengganti nama, bisa masukkan NIP sendiri atau username, dan bisa mengganti passwordnya juga. Oke, gitu aja. Ini informasinya cukup simpel. Jadi kalian kalau sudah diisi di rumah tinggal klik aja simpan atau perbaharui data. Lalu berikutnya di sini yang paling penting adalah bank soal. Nah, di sini guru-guru harus bisa membuat soal sendiri, baik lewat aplikasi langsung ataupun lewat import data. Dan ini kenapa kedip-kedip. Nah, untuk langkah pertama ini teman-teman mungkin kosong ya. Ini karena saya sudah bikin 2 soal jadi muncul seperti ini. Tapi kalau kita bikin baru, teman-teman tinggal klik di bagian atas kanan. Di sini ada tambah bank soal. Jadi caranya klik dulu tambah bank soal, lalu akan muncul di sini halaman tambah bank soal. Misalkan saya akan tambahkan soal SK ya, ini kode. Jadi sembarangan, silakan teman-teman diketik aja apa aja, yang penting bisa dimengerti. Sistem komputer atau bisa juga misalkan siskom gitu ya, biar lebih dimengerti. Lalu di sini pilih mata pelajaran. Ini yang membuat mata pelajaran itu pihak admin. Jadi kalau misalkan mata pelajarannya belum terdaftar, silakan komplain ke admin ya, minta ditambahkan gitu guys ya. Nah, ini saya misalkan mau bikin soal sistem komputer, siskom ya. Lalu di sini program keahliannya adalah MM. Ini jurusan yang ada di SMK ya. Ini kebetulan untuk kelas SMK. Dan lampunya kedip-kedip guys. Lalu berikutnya di sini ada level soal. Saya masukkan ke kelas 12 MM. Pilih kelasnya, pilih cuma 1 kelas ya. Ada cuma 1. Kalau 2 mungkin di sini lebih dari 2.
Lalu di sini masukkan jumlah soal PG. PG itu pilihan ganda. Misalkan 25 soal, lalu bobotnya berapa nih? Bobotnya misalkan saya kurang tahu kalau bobot berapa ya. 100 misalkan. Nanti hasilnya seperti apa? Mungkin teman-teman guru lebih paham ya mengenai bobot, mengenai inputan yang di sini. Soal tampil berapa? Jadi teman-teman bisa aja di sini menampilkan bikin soalnya 50 ya, tapi ditampilkan cuma 25. Jadi nantinya pas dikasih ke siswa itu bisa random diacak lagi dari 50 soal, diambil 25 untuk dikasih ke siswa. Jadi setiap sesi bisa berbeda soalnya. Itu maksudnya yang soal tampil sama yang di sini ya. Jadi ini bisa lebih dari soal yang ditampilkan gitu. Pilih 3 aja ya. Lalu di sini untuk soal esai misalkan 10. Bobot soalnya misalkan gini aja, bobot soalnya misalkan 50, ini 50 ya. Jadi 50. Jadi kalau ditotalin jadi 100. Lalu tampilkan soal ya semuanya. Misalnya ini saya bikin 50 nih. Untuk PG-nya 50 biar bisa diacak ya. Ditampilkan cuma 25, misalkan gitu bisa. Lalu KKM saya kasih misalkan paling kecilnya 65 lah, apa-apa ya. Lalu di sini harus tanda ini bukan agama Islam dan statusnya aktif. Jadi kalau statusnya tidak aktif, maka si siswa itu tidak bisa menggunakan soal ini, tidak bisa digunakan si bank soal ini kalau non aktif. Tapi kalau aktif, artinya semua siswa bisa mengikuti ujian atau bisa menggunakan soal-soal yang ini. Oke, lalu simpan. Maka di sini akan ada bank soal baru nih, namanya Siskom SK. Soalnya masih kosong. Jadi kalau sudah terisi, ininya akan berubah nih statusnya jadi aktif, artinya soalnya sudah ada. Jadi ini baru judul soal sebetulnya. Nah sekarang bagaimana cara isi soalnya? Nah teman-teman tinggal diklik aja nih, klik Siskomnya. Lalu di sini kalian pilih soal. Nah maka di sini akan ditampilkan halaman seperti ini kosong ya. Lalu di bagian atas kanannya ada add PG dan add essay. Add PG artinya tambahkan soal pilihan ganda dan add essay artinya tambahkan soal essay. Dan ini kedip-kedip melulu guys. Oke, kita bikin satu soal saja ya buat contoh, misalkan add PG. Jadi setelah klik add PG akan tampil seperti ini tampilannya. Dan di bagian atas yang harus teman-teman perhatikan ada nomor 1 sampai 50 nih. Jadi artinya kita harus bikin soal sebanyak 50 soal nih sampai 50 karena tadi settingnya 50 gitu ya, sistem komputer. Misalkan saya kasih soal apakah yang dimaksud dengan sistem komputer gitu ya, ini soalnya. Lalu di sini jawabannya tadi di settingnya cuma 3, jadi munculnya 3. Oh kita kembali lagi berarti guys gini ya. Kita kembali lagi ke bank soal. Jadi kalau mau balik lagi teman-teman tinggal ke sini nih, bank soal. Lalu masuk ke Siskom, lalu edit ya. Edit. Nah, tadi kan masih bingung ya opsi nih. Opsi ini maksudnya pilihannya berapa banyak. Kalau 4 berarti kan ABCD. Kalau 5 berarti ABCDE maksudnya itu ya. Oke, kita bikin misalkan cuman 4 lah. Lalu simpan. Lalu masuk lagi ke bagian soal. Klik Siskom lagi, lalu ke soal, tambah atau add PG pilihan ganda. Nah maka di sini tampil 4 pilihan, gitu ya maksudnya. Misalkan ini contoh soal saja, contoh maksud dengan Nah, lalu pilihan pertama teman-teman tinggal ketik di sini, bisa berupa gambar, bisa tag atau apapun ya. Kalau gambar tinggal add gambar ini, insert, ambil gambarnya dari mana, atau bisa juga upload. Jadi upload dari komputer. Kalau pilihan yang general, source ini bisa dari HTML, dari link gambar, misalkan gambar sistem komputer. Nah misalkan contohnya ini tinggal di copy aja nih, klik kanan ya. Klik kanan lalu copy URL. Nah ini copy image address. Lalu kita pastekan di sini. Klik kanan lalu paste. Lalu keterangan ini bisa diisi atau tidak. Yang lainnya bisa kalian abaikan. Lalu oke. Nah maka di sini akan tampil gambar seperti ini. Ini untuk pilihan A. Nah sekarang untuk ngatur besar kecilnya gambar, teman-teman tinggal digeser aja nih yang kotak putih ini, lalu tarik. Nah oke.
seperti ini. Lalu di sini bisa ditambahkan tag lagi. Begitu ya. Itu cara menambahkan gambar pilihan jika pilihannya gambar. Kalau tag ya langsung ketik. Nah, ini jawaban A misalkan. Lalu jawaban B-nya apa lagi di sini? Ini diklik lagi ya biar mengkerut lagi. Nah, pilih C. Tentunya teman-teman harus isi yang beda-beda ya. Ini karena contoh aja, jadi saya samakan. Oke, sudah selesai. Nah, jika di soal itu ada gambar, teman-teman bisa pilih di sini untuk insert gambarnya. Bisa ambil gambar dari yang ada di komputer. Misalkan apa ya, saya tidak punya. Misalkan inilah contoh ya. Maka nanti akan tampilnya kalau gambar yang sebelah sini akan di atasnya perkataan ini apa? Pertanyaan ini. Coba kita lihat dulu. Simpan. Dan ini harus pilih salah satu jawabannya. Jadi kunci jawabannya misalkan saya kasih C nih. Lalu simpan. Dan untuk melihat hasilnya di close ya. Close. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya di atas kalau pilih tadi gambarnya gambar yang pertama. Tapi kalau kita pilih gambar yang kedua, coba ini edit lagi. Nah, cara editnya teman-teman tinggal masuk lagi ke sini nih, ke PG. Maka di sini akan ditampilkan lagi soal nomor 1 nih. Jadi ditandai dengan merah artinya halaman yang lagi aktif, sedang aktif. Nah, kalau gambarnya mau atau ingin di bawah soal, jadi gambar yang ini dihapus, teman-teman isi yang gambar kedua. Maka ini akan ditampilkan di bawah pertanyaan. Oke, kita coba simpan. Oke, tutup. Nah, ini gambarnya jadi ada di bawah soal. Jadi kalau gambar pertama tadi di atas soal, kalau gambar yang kedua jadinya ada di bawah soal. Gitu, itu cara insert gambar di soal. Oke, kita tambahkan atau kita edit lagi dengan cara-cara yang lain. Bisa juga seperti ini. Teman-teman, ini bisa dikosongkan dua-duanya. Bisa juga insert gambarnya di sini langsung, lebih fleksibel. Jadi tinggal ambil gambar, sama bisa lewat gambar yang ada di web. Misalkan kita gambar di sini. Aduh, ini guys, kenapa ini? Gambar. Misalkan kita cari gambar sistem komputer, contoh yang ini ya. Nah, ini kalian bisa klik kanan aja langsung, lalu copy ini nih, copy image address, bukan copy image, copy image address, copy, lalu ke sini dan pastekan di source. Yang lainnya kalian bisa abaikan atau bisa juga di sini langsung atur nih ukurannya. Misalkan 200 kali otomatis ya. Kalau ini karena di checklist. Kalau mau manual bisa gini, checklistnya dibuang. Ini misalkan 200 kali 100. Itu ukurannya gimana kita. Tapi kalau di checklist dia akan otomatis sinkron sendiri ukurannya, ngikuti ukuran aslinya. Oke, lalu oke. Nah, maka gambarnya akan tampil di sini. Jadi lebih fleksibel, bisa di atas tag, bisa di bawah tag. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, sekarang gimana cara nambahnya lagi? Tinggal masuk lagi ke sini, add PG. Lalu masuk ke halaman 2 nih. Klik halaman 2. Baru di sini ketikkan soal berikutnya dan seterusnya sampai terakhir. Nah, teman-teman di sini bisa aja nih tadi bikin soalnya kan 50 ya targetnya, tapi ternyata cuma 10. Ya udah. Isinya cuma 10 yang dipakai nantinya. Jadi yang lain kosong, tidak akan muncul di siswa, begitu ya. Oke, itulah cara membuat soal untuk pilihan ganda jika teman-teman langsung menggunakan aplikasi. Dan sekarang bagaimana cara menambahkan soal untuk esai? Nah, di sini kembali lagi ke bagian atas kanan ada add essay atau tambahkan soal esai. Diklik aja langsung, sama seperti tadi, cuman di sini tidak ada pilihan opsional jawaban. Jadi teman-teman tinggal masukin soalnya aja. Apakah yang maksud dengan sistem komputer misalkan ya? Nah, udah gitu aja. Sama untuk insert gambarnya bisa langsung di sini, bisa di sini di atasnya, atau bisa menggunakan tombol yang di bawah nih. Ini gambar yang pertama sebelum pertanyaan. Kalau yang ini gambar setelah pertanyaan ini gitu. Oke, ini misalnya saya kasih gambar yang dari upload nih. Tadi kan dari link ya. Sekarang dari upload. Upload artinya gambar yang diambil dari komputer. Misalkan contohnya yang ini ya. Oke.
sama ukurannya teman-teman bisa atur sendiri, lalu oke. Nah, ini ukuran gambarnya besar ya, sesuai gambar asli. Teman-teman tinggal tarik aja nih yang putihnya, tarik. Nah gitu. Oke, setelah itu lalu klik simpan dan close untuk melihat hasilnya. Nah, maka hasilnya akan ada di bawah. Ini untuk essay. Untuk nambahnya sama seperti PG tadi, tinggal klik lagi add essay atau add PG. Ini saya kedip-kedip ini. Add essay, tambah lagi. Nah, cara nambahnya ini kan defaultnya langsung ke soal nomor 1. Jika mau masuk ke soal berikutnya, teman-teman tinggal pilih di sini yang atas nih. Pilih nomor 2, artinya masih kosong, 3, dan seterusnya. Jadi yang merah ini adalah halaman yang lagi aktif. Udah sih gitu aja. Cara nambah soal atau membuat soal dengan menggunakan aplikasinya langsung, jadi aplikasi CBT. Nah, sekarang bagaimana cara nambah soal tapi dari hasil import? Nah, dari Excel. Caranya teman-teman masuk ke bank soal, lalu pilih bank soal yang mana yang akan diisi. Seperti tadi sama, pilih Escom. Nah, di sini ada pilihan import. Jadi teman-teman masuk ke import kalau mau import datanya dari Excel atau dari Word. Kalau mau langsung ngisi di aplikasi, pilih yang soal. Kita pilih import. Nah, di sini ada ketentuannya, ada cara atau format Excelnya yang harus teman-teman perhatikan. Bagaimana formatnya? Teman-teman di sini tinggal download format nih. Jika membuat soalnya akan dari Excel, formatnya ya. Jadi format Excelnya seperti apa? Jadi teman-teman harus masuk dulu nih, download dulu format Excel yang bisa support dengan CBT ini. Jadi dengan cara klik tombol format, lalu di sini akan download, lalu langsung aja open ya, seperti apa formatnya. Ini lampunya kedip-kedip guys. Nah, ini format yang harus teman-teman isi. Seperti ini, udah ada contohnya juga nih. Jadi yang kolom pertama ini soal. Lalu di sini banyak baris ke bawahnya tergantung dari teman-teman buat soal tadi. Jadi tadi kan misalkan 50, berarti teman-teman harus membuat baris 30 ini. Ke bawahnya harus membuat 30 baris untuk pilihan ganda PG ini. Dan 10 untuk pilihan essay ini, yang ke bawah ini essay ya. Jadi pasti yang essay harus di bawahnya PG ini nih. Begitu ya. Lalu berikutnya yang paling penting kalian perhatikan adalah jenisnya ini nih. Jenis adalah kunci untuk mengelompokkan apakah ini soal PG atau essay. Jadi 1 artinya PG dan 2 artinya essay. Ini udah kebutuhan sistem ya. Jadi teman-teman jangan salah mengelompokkan dari jenis pertanyaan yang teman-teman buat. Oke, kita balik lagi ke bagian soalnya, gimana cara ngisinya. Sama seperti tadi, ini adalah soalnya. Misalkan apakah yang dimaksud dengan sistem komputer. Nah, seperti itu. Nah, lalu jawaban A, baru jawabannya. Sistem komputer adalah sistem yang dikerjakan oleh komputer misalkan. Lalu jawaban B-nya apa? Ini saya copy aja nih contoh ya. Sampai E nih. Nah, misalkan sampai E ya, ada 5 jawaban. Jadi walaupun teman-teman tadi settingnya di awal itu di setting 3 pilihan, maka di sini akan muncul 3 pilihan juga jawabannya. Kalau 4 A, B, C, D, maka munculnya sampai D, dan begitu seterusnya. Lalu di sini ada jawaban. Nah, ini kunci jawabannya, misalkan B atau C, D, dan lain-lain ya. Nah, ini jawabannya, kunci jawaban. Dan yang paling penting di sini nomor satunya ini nih, teman-teman isi seperti itu. Jadi ini artinya sistem akan membaca bahwa ini adalah kelompok soal PG atau pilihan ganda. Nah, lalu berikutnya di sini ada gambar. Nah, untuk gambar di sini berbeda dengan tadi pas di browser ya. Kalau di sini cukup nama filenya saja. Misalkan gini, di gambar. Nah, ini misalkannya teman-teman tinggal di copy aja nih nama gambarnya, lalu masukkan ke sini. Nah, jadi .jpg. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Begitu ya cara ngisi soal melalui export Excel. Oke. Yang pilihan yang essay sama di sini soalnya, dan tidak ada jawaban. Jawabannya karena nanti manual diperiksa oleh setiap guru. Ini soalnya, dan yang paling penting ini jenisnya isi dengan nomor 2.
Oke ya, segitu untuk format Excel untuk ngisi soal di CBT. Nah, setelah bikin soal tadi, baru teman-teman ambil filenya. Tadi kan di sini di download ya. Nah, ini misalkan contoh, open. Nah, setelah itu baru import. Maka soalnya akan dihasilkan seperti ini, sama nantinya akan nyatu dengan soal yang ada di sini. Oke, gitu. Segitu sih untuk cara bikin soal. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di komentar saja ya, kalau belum jelas. Berikutnya kita masuk ke modul berikutnya, yaitu di sini ada jadwal ujian. Tapi biasanya jadwal ujian dipegang oleh operator ya yang ngatur jadwal. Nah, di halaman ini sebetulnya teman-teman guru tidak usah repot ya, karena biasanya ini yang megang jadwal adalah operator atau admin ya dari sekolah. Tapi di sini guru juga bisa membuat jadwal sendiri dengan cara klik tambah jadwal. Di sini pilih mata pelajarannya yang tadi dibuat ya soalnya. Lalu pilih nama jenis ujiannya, dan di sini tanggalnya tanggal berapa ya ujiannya, misalkan buat tanggal 7. Lalu di sini buat tanggal 7, sesinya sesi berapa, ini cuma satu, berarti sesi 1. Lama ujiannya misalkan 60 menit, selesainya misalkan 60 menit juga. Pelanggaran, ini pelanggaran misalkan 15 detik ya. Soalnya, nah ini tadi ya, kalau kita bikin soal misalkan 50 tapi yang ditampilkannya cuma 25. Kalau pilih opsi acak nih, jadi nanti soal yang 50 itu akan diacak, akan disodorkan ke siswa dengan format atau nomor urutannya yang berbeda-beda gitu ya. Dari 50 itu diambil 25. Itu fungsinya yang nilai acak ini. Oke, lalu setelah itu klik simpan semua. Maka di sini akan ada jadwal 2 nih. Nah, ini yang buatan admin dan ini yang barusan saya buat. Oke, kita balik lagi ke menu utama. Nah, gimana cara balik lagi ke halaman utama agar tampil lagi modul yang sebelah kiri tadi? Jadi teman-teman tinggal klik ini nih, tip 3. Nah, maka akan muncul nih tampilan yang di sebelah kiri ini. Oke, terakhir kita masuk ke bagian hasil nilai. Nah, di sini hasil nilai teman-teman perlu untuk ngedownload kan ya, untuk mengunduh, untuk memberikan nilai, terutama untuk jawaban-jawaban yang esai. Nah, sangat mudah sekali caranya teman-teman. Di sini tinggal pilih mata pelajaran, lalu pilih kelas dan cari nilai. Maka di sini akan dimunculkan siswa-siswa yang telah mengikuti ujian pada mata pelajaran ini. Nah, di sini ada 27 siswa ya. Tapi di halaman ini dimunculkan 10. Jadi per 10. Jadi kalau mau semuanya teman-teman tinggal klik show lalu pilih 50 misalkan. Jadi di sini ditampilkan semuanya ada 27 siswa. Oke, setelah tampil seperti ini, sama untuk pencarian, kalau mau mencari dulu tinggal ketikkan di sini apapun yang kalian ketik akan muncul datanya yang ada di tabel ini. Lalu berikutnya untuk ngedownload tinggal klik aja nih tombol hijau download. Maka di sini akan ditampilkan, akan menghasilkan file Excel. Ketika klik dan hasilnya. Nah, ini kenapa tampil seperti ini? Karena ini format yang dikeluarkan dari Excel adalah formatnya masih yang lama ya, .xls. Sedangkan yang Excel baru tipenya ada XLS ya kalau nggak salah, ada tambahan XLSX. Nah, gitulah pokoknya beda format. Tapi ini jangan hariwang karena datanya masih bisa dibuka. Jadi teman-teman tinggal klik yes saja, maka dia akan mengkonvert sendiri ya dari versi lama ke versi baru si Excelnya. Oke, inilah hasilnya, hasil downloadnya. Jadi semua siswa di sini masuk ya, baik yang masuk ikuti ujian maupun yang tidak. Tapi tandanya nanti di sini yang tidak mengikuti ujian seperti ini. Jadi tidak ada jawabannya, kosong ya. Ini kosong nih. Lalu yang X ini adalah jawaban PG yang tidak diisi. Yang merah artinya salah dan yang hijau artinya benar. Dan di sini ada rekapannya, benar 8, salah 12. Lalu nilai PG-nya jumlahnya ada berapa nih? Ada 20. Nilai esai dan nilai skor ini pasti kosong guys. Karena kalau esai harus kita ngisi sendiri berapa nilainya dari jawaban yang telah siswa isi. Nah, isi esainya ada di samping ini, samping kanan, jawaban esai. Oke. Nah, ini jawaban esai. Nanti silakan teman-teman isi hasilnya di bagian nilai esai. Sudah sih gitu aja. Lalu di bagian atasnya ada kode mapel dan jumlah soal PG dan esai. Oke, segitu untuk cara unduh data hasil soal. Dan berikutnya di sini ada apa lagi? Dan sudah selesai ya. Jadi intinya di sini untuk staf atau guru
modul intinya adalah pembuatan soal dan hasil nilai. Jadi 2 modul itu yang penting untuk guru, untuk setiap guru pahami. Oke, segitu dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di share, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.